Aku tak mau ambil langkah hukum. Tenang, kamu bisa bicara. Aku sangat suka, ini luar biasa. Dan tidak diragukan lagi aku mencintai negeri ini. 21.30 di sebuah motel di Dwight, Illinois, polisi datang usai menerima laporan tamu ribut. Tanpa disadari, situasinya akan meningkat hingga ke tingkat yang luar biasa. Ada apa, Lindsay? Baiklah, jadi ini kamu. Ayah? Oke. Oke. Kamu harus menemukan dia adalah buronan. Dan bawa dia ke sini karena Lucifer. Dia tidak akan datang ke sini. Ayo kita telepon dia sekarang. Ayo mulai. Eddie, bicara dengannya. Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Lindsay Rosner, veteran berusia 39 tahun yang sudah dikenal polisi. Siapa ini? Kaos kaki lagi. Katakan padanya kalau kamu... Apakah kamu punya telepon? Tidak, ini saja. Oke. Ada apa? Aku sedang berusaha menenangkannya sekarang. Tidak. Jangan dengarkan. Ya, kamu tidak bisa begitu. Jangan dengarkan kata-katanya. Mereka melaporkanmu. Itu sebabnya aku di sini. Mereka menelepon untukku. Aku minta mereka menelepon. Tak ada yang mendengarkanku. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Tidak. Aku tak mau urus teriakan dan masalahmu semalaman. Aku tutup telepon sekarang. Ini urusan kita berdua. Dia tidak terlibat. Lindsay. Mereka menelepon untukku. Aku yang meminta mereka menelepon. Aku meminta mereka menelepon untukmu. Untuk apa? Untuk dibunuh. Dia aneh. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tempat kadaluarsa. Tempat kadaluarsa. Oke, ya, dia ada jauh di kan kaki. Nggak ada yang bisa aku lakukan. Dia di sini. Oh, dia di sini? Iya. Kita sudah sampai. Dia bilang 47. Oke, kalau kita menemukannya, ya kita temukan. Kamu harus berhenti berteriak. Itu bolong. Kamu harus berhenti berteriak. Kamu akan berhenti berteriak, kan? Karena aku tidak akan meladenimu semalaman. Boleh aku berhenti, Barry? Kamu dilaporkan karena kamu berisik dan berteriak. Tidak, aku tidak melakukannya. Itu benar-benar yang dikatakan oleh operator. Aku tidak peduli apa yang kamu kirimkan. Mereka berbohong. Oke, kamu harus tenang dulu. Aku tidak mau. Oke. Ya, tenanglah, tolong. Tidak, aku tidak mau, ya Tuhan. Aku tidak mau melakukan ini malam ini denganmu. Aku tidak mau. Jadi kamu harus tenang, serius, baiklah. Aku tidak ingin mengambil tindakan hukum terhadapmu. Tenang, kamu bisa bicara. Aku ini hukum. Aku adalah hukum. Jadilah hukum dengan tenang, oke? Saat aku berteriak, itu mati. Saat aku diam. Tidak ada teriakan. Berhenti berteriak. Berhenti. Kamu akan dikeluarkan dari sini. Kamu mau itu terjadi? Lindsay. Ya, jadi mari kita bicara dengan kalian. Aku rasa dia tidak akan berisik semalaman. Ini yang kedua. Kalinya. Aku tidak. Oke. Masuk ke kamarmu dan diam, Lindsay. Berhenti berteriak. Aku datang ke sini kalau begitu. Aku hanya ke sini untuk bicara. Kamu mau bicara? Lindsay, kamu mau bicara denganku daripada dengannya? Ya. Oke, ada apa? Serius, kita sudah kenal lama. Kamu dan aku. Aku tidak kenal dan tidak peduli padamu. Kamu tahu Yesus Kristus, kan? Iya. Dia ayahku, sudah kubilang. Iya. Oke, namanya Phil. Dalam bentuk fisik sialan. Iya. Oke, aku dengar. Dia memilikiku bersama ibuku. Aku adalah Tuhan Lindsay Murray Kristus. Oke. Aku punya otoritas dan segala hal sialan yang dimiliki ayahku. Dulu di masa-masa sulit, aku ada. Oke. Jadi dengan begitu, dia mengendarai kendaraan ilegal memakai plat nomor saya yang sudah kedaluarsa dan telah dicabut. Bertanggal 10/4/1957 adalah ayah saya. Kami akan mencoba mencarinya, tapi Anda berteriak di sini dan membuat keributan tidak membantu. Saya tidak peduli, saya benar-benar tidak peduli. Kamu baru peduli setelah dikeluarkan. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tidak mau bicara dengannya. Oke, jadi kamu mau bicara sama saya? Kamu mau bicara sama saya, Kalmo? Oke, jadi saya mengerti apa yang kamu katakan. Oke, tapi dia tidak mau. Jangan bilang tapi, jangan bicara untuk ayahku. Ayahmu tidak ingin kamu bersikap tidak sopan. Jangan bicara atas nama ayahku. Hanya aku yang bisa bicara untuk ayahku. Oke, ambil itu, jangan lama-lama. Itu ayahku. Jangan coba-coba marah padaku.
Kalian kutu buku. Apa kalian terganggu ya? Ada yang merasa nggak nyaman di antara kalian. Lanjutkan saja seperti itu. Karena maksudku, sekarang dia sudah mengucapkan kata-kata rasis. Jadi maksudku, kalau salah satu dari kalian merasa nggak nyaman atau terganggu, kita bisa ambil tindakan sekarang juga. Iya, silakan keluar saja karena kami tidak mau ada masalah yang membuat orang lain jadi terganggu. Aku hanya ingin memastikan kamu benar-benar merasa tidak nyaman atau terganggu. Lindsay kembali ke kamarnya, tapi setelah staf hotel meminta agar dia dikeluarkan dari area hotel, polisi mendapat kesempatan lagi untuk menghadapi tersangka. Perempuan ini sekarang sedang merusak properti. Lindsay, ini petugas Kilian. Lindsay, aku tenang. Aku di kamarku. Aku bukan 7005. Oke. Kemari. Tidak, enggak. Kamu ditangkap. Tidak, aku tidak. Ya, kamu ditangkap. Sini, aku tidak. Kamu ditangkap. Ayo. Tidak, aku tidak. Ya, Berhenti. Tidak, aku tidak. berhenti. Sialan. Berhenti. Ya, aku tidak begitu. Aku tidak melakukannya. Lindsay, berhenti. Berbalik, berhenti. Kami akan menjeratmu karena melawan petugas. Berhenti. Berhenti. Lindsay, berhenti. Berhenti. Lepaskan aku. Tenang. Lepaskan. Tenang. Berbalik. Tidak. Kamu ditangkap. Aku tidak bilang. Aku tidak bilang begitu. Bukan itu maksudku. Pergi dari sini. Ayo ke depan. Hei. Jangan jatuhkan aku, lanjutkan. Kami akan menyetrumu, Lindsay. Keluar dari sini. Pergi dari sini. Itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. 1033. Ya, 10.30. Siapa yang bilang 10.33? Kamu yang mendandaninya? Siapa 1033? Siapa 1033? Belum. Siapa 1033? Lindsay, berhenti. Lepaskan aku. Kamu akan disetrum. Lepaskan. Kamu harus tenang dulu. Kamu akan disetrum. Siapa yang bilang aku? Katakan sekarang. Tidak, kamu tidak akan. 1033. Diko. Bukan ayahku. Bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Lindsay, tenang. Kamu sedang ditangkap. Polisi menyatakan Lindsay diduga menendang wajah petugas saat pergumulan, sehingga mendapat lebih banyak tuduhan. Sekarang kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tidak peduli. Jelas. Tidak peduli sama sekali. Iya. Lengan itu. Tunggu sebentar. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tolong aku. Aku kehabisan bantuan. Tolong. Aku pegang dia, pegang yang satunya. Aku sedang berusaha. Aku tarik ke sini. Lindsay, jangan lawan. Aku tak bisa menggerakkan tanganku di balik perlengkapan. Lubang hitam, hentikan menahan. Tolong aku. Berhenti. Lindsay. Sudah kupegang. Ayah. Tolong aku di sini. Ayah. Ayah, tolong aku. Kamu dapat 1 dari 6, 1 perempuan 95, tolong. Ayah. Hamba. Bawakan bolaku. Tolong aku. Kamu bisa bertahan. Ibuku seorang ibu miskin. Tolong aku. Tolong aku. Kamu tak perlu pilih jalan ini, Lindsay. Iya, terus saja tendang aku. Hentikan aku. Saatnya untuk kita sudah aman. Ayah, 10.4 ngomong-ngomong. Baiklah, dia melukainya. Kamu tahu tujuanmu. Aku tahu kamu tahu. Dia Yesus Kristus. Sudah kubilang. Kamu brengsek. Baiklah. Kamu sudah mati. Biar aku ambil kacamataku. Pergi dari sini, brengsek. Tenanglah, Lindsay. Aku tenang. Kamu akan memberitahuku. Tidak, kamu akan bangun saat kusuruhkan. Iya. Ayo, Lindsay, kutarik kau berdiri. Aku nggak bisa. Kutarik kau berdiri, ayo. Punggungku terasa tegang. Akan masuk lewat pintu sialanku. Aku akan mendorongnya. Oh, barangku di sini. Ya, aku tahu. Kita akan ambil. Jangan khawatir. Aku tidak mau kamu memilikinya. Sayang sekali. Hai, tolong! Tolong sekarang. Tenang, Lindsay. Aku tak minta polisi narkoba sialan itu. Mereka itu tengah malam sialan. Bantu aku akan berhasil. Tenanglah.
Kalian polisi narkoba, polisi narkoba. Tenanglah. Aku benci kamu. Tenanglah. Aku benci. Tenanglah. Aku tidak akan pernah tenang. Kamu melakukan ini pada dirimu sendiri. Aku tidak melakukannya. Ya, kamu melakukannya. Kamu sudah diberitahu berkali-kali tentang suaramu. Dan kemudian kamu merusak properti. Lalu merusak barang. F. Berbohong. Pembohong. Ya. Sebenarnya tidak, kami hanya berhenti. Berhenti. Aku akan mati karena jarimu. Oh, Hunter. Siapa namamu? Oh, Hunter. Hunter. Ya Tuhan, Killian. Oke. Hunter Killian. Hunter Killian, kamu mati. Ayahku bilang kamu mati. Keren. Semoga saja. Ada di sini. Periksa dia. Aku juga akan lakukan. Pinggang celananya aman. Aku akan mengembalikan kunci kamarnya ke sini. Oke. Ayo. Aduh. Jari kakinya berdarah. Ya, itu punyamu. Bukan. Maksudku apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dia kena pasal perilaku tidak tertib dan penganiayaan berat. Kamu berhasil. Ya, aku berbohong. Melawan kami. Menendang wajahku. Menjatuhkan kacamataku. Oh, ada cewek yang lolos dariku. Oh. Apa itu Lindsay? Iya. Tidak heran. Kalian menemukan mobilnya atau bagaimana? Tidak, kami masih cukup baik-baik saja. Oke. Kamu tidak salah dengar. Catatan online menunjukkan Lindsay pernah menghadapi banyak tuduhan, termasuk beberapa tuduhan penganiayaan dan mengemudi saat mabuk, sehingga namanya dikenal di kalangan polisi dan petugas tanggap darurat. Lindsay kembali di mobil patroli, tetap gelisah. Hei, Tolong. Dia berhenti bergelantungan. Tolong aku sekarang. Tolong aku. Keluarkan aku dari sini sekarang juga. Keluarkan aku. Itu jari mereka. Mereka itu narkoba. Mereka itu narkoba. Mereka itu intel. Dasar narsis. Di sini. Ayahku tidak mau aku masuk penjara. Ayahku tidak mau aku di penjara. Kamu dengar aku? Bisa kamu telepon Osborne? Kamu pasti dengar aku. Aku tidak ingat. Seperti yang kita tahu. Jack sialan bilang, keluarkan aku dari situasi ini sekarang juga. Kau juga tamat. Keluarkan aku. Aku nggak perlu di penjara. di dalam motel, seorang petugas memeriksa kerusakan sebelum mengambil barang Lindsay. Kamu punya kawat jendela kan? Oke, jadi dia sudah melepasnya. Jadi kamu mau menuntut soal itu atau tidak? Tidak. Oke, baiklah. Bawa saja dia ke sini. Aku tidak mau menggunakan cara itu. Oke. Ini kunci Anda. Kartu kuncinya ada padanya. Saya tidak tahu apakah dia akan dibebaskan atau tidak. Apakah Anda ingin saya mengambil kembali kartu kuncinya? Baiklah, saya akan mengambilnya kembali di penjara. Apakah Anda ingin kartu itu kembali? Ya. Kami tidak ingin hanya melakukan pelanggaran ringan atau semacamnya. Kami tidak ingin memasukkannya. Ini pistol air? Pelatih kucing? Iya. Ambil milikmu itu saja. Petugas menemukan kawat nyamuk rusak, pistol mainan, dan sebotol whisky terbuka yang diduga polisi memengaruhi perilaku aneh tersangka yang berlanjut di mobil patroli. Sial. Dan aku bilang polisi ini akan membebaskanku. Dalam nama Yesus Kristus mereka akan membebaskanku. Jika tidak, mereka akan mati. Mereka akan membebasku. Mereka akan membebaskanku dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah begitu. Itu adalah hakku. Aku menyatakan mereka akan membebaskanku. Ayo, apa yang kamu lakukan, Lindsay? Ayo, sandarkan badanmu. Berhenti, tidak? Ya. Sekarang aku tahu alasannya. Ya. Lindsay, Ayo. lakukan aku bilang. Kau apa? Aku tidak peduli. Perbaiki dirimu. Aku tak peduli. Aku benci kamu dan semua orang sepertimu. Apa kamu terluka, Lindsay? Ya, aku sudah muak. Kakiku sudah capek. Oke. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Oke. Sekarang ke rumah sakit.
Dan aku mau pergi ke rumah sakit sialan itu sekarang, ke Morris. Lindsay, tetap gunakan sabuk pengaman dan jaga sikapmu. Aku tidak perlu. Ya, kamu perlu. Aku aman tanpa itu. Tidak, kamu tidak aman. Apa-apaan? Aku aman. Tidak, kamu tidak aman. Tetap kenakan sabuk pengamanmu. Jangan tuntut aku atas apa pun tak pakai sabuk pengaman. Dengan sikapmu seperti itu, aku akan menambah tuntutan lagi. Berhenti. Masalah. Berhenti. Baik. Kamu akan berbohong. Berhenti. Oh, kamu akan berbohong. Berhenti. Bawa aku ke rumah sakit. Berhenti. Masukkan kakimu ke dalam. Ya atau tidak? Kamu tahu ayahku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu sudah memberitahuku. Ya, kamu tahu ini adalah hari-hari yang telah Tuhan buat. Mari kita bersuka cita dan bergembira di dalamnya. Kamu tamat. Karena kamu tidak menyalakan kamera tubuhmu, brengsek. Masih penuh dasar polisi tolol yang suka melolong ke bulan. Kamu bisa membiarkanku keluar dan pergi, dan kamu akan selamat. Atau kamu bisa terus melaju ke penjara dan kamu mati. Kalau aku sampai ke penjara, kamu mati. Kamu dengar aku? Kamu nggak mau mati, Calhoun? Ayo dengarkan suara logika, sayang. Aku Lindsay Marie Panterroser, Kristus Mesias. Aku di sini untuk menyelamatkan semua orang, bukan membuat keributan. Itulah kenapa aku begitu berisik dan gila. Demi kebaikan, sayang, dengarkan aku. Ini salah, ini ilegal. Kamu membawaku, ini ilegal. Calhoun, jika kamu melaporkan apapun, iklan, kelelawar, atau apapun itu, kamu akan mendapat masalah. Aku punya 4 ibu dan 4 ayah yang sedang berjuang di atas sana. Ini adalah perjuangan yang baik melawan perang yang transparan. Apakah kamu mengerti maksudku? Perang spiritual yang sedang terjadi sekarang ini menguasai dirimu karena ibu jahat sialan itu yang ada di anak lain itu. Jika kalian membebaskan aku begitu aku sampai di penjara, kalian masih akan diselamatkan. Oke, kamu mengerti? Ayah bilang, jika kalian membebaskanku saat aku tiba, kalian semua tetap aman. Oke, aku sayang kamu. Aku tidak ingin melawanmu. Aku sayang kamu. Oke. Aku bertarung karena mau. Sekarang aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Sayang, aku tidak tahu kenapa Lucifer melakukan itu. Dia baru saja membuat 2 orang menghisap energiku. Aku adalah Kristus. Aku janji padamu aku gadis baik, tapi aku jahat banget sama yang jahat. Jika kamu menampilkan dirimu sebagai orang jahat seperti itu, aku juga akan jadi jahat, mengerti? Ya. Ya, sama-sama. Hanya ayahku yang bisa memerintahku untuk berhenti. Hanya kakekku yang bisa memerintahku untuk berhenti. Hanya kakek buyutku yang bisa memerintahku untuk berhenti. Hanya itu, mengerti? Aku adalah generasi keempat dewa. Mungkin generasi kelima dari putri dan putra sulung, oke? Kau adalah Kristus. Aku sudah bilang siapa aku. Ini pekerjaanku, pekerjaan yang diberkati Tuhan untuk melakukan apa yang aku lakukan. Oke, ya, jadi aku melakukan apa yang aku lakukan. Dan tidak ada yang bisa memberitahuku harus jadi apa, atau bagaimana bersikap, atau apapun. Kamu mengerti? Ya, Lindsay, aku dengar. Oke, terima kasih, kamu diselamatkan. Sama-sama. Tapi kalau aku sampai di sana dan aku masuk penjara karena ini, itu lain cerita. Kamu jadi kaki tangan. Kamu mengerti kan? Ya. Oke, karena kamu bagian dari kelompok kan? Oke, sekarang aku melihat semuanya dengan jelas. Oke. Baiklah. Kamu bagian dari kelompok, jadi kalau aku memanggilmu, kamu harus segera merespons dengan cepat. Kamu dengar apa yang aku katakan, kamu mengerti, aku setan, kamu mengerti? Oke. Aku setan, tapi aku juga Lindsay, oke, dan Lindsay. Apa
apakah tidak bersalah? Oke, setan melakukannya. Hal-hal itu baik, bukan untuk kejahatan. Oke, itu yang kita butuhkan. Tapi ibu yang lain itu membuatmu jahat. Kamu mengerti? Siapa pria tadi bersamamu? Kamu membuatku jadi jahat? Ya, karena kalian berdua bersama-sama membawa kejahatan di belakang kalian. Membuatku seperti ini karena alasan yang salah. Kecuali ayahku ada hubungannya dengan itu. Apakah ayahku ada hubungannya dengan itu? Ya atau tidak? Aku tidak tahu. Oke, baiklah. Aku tak mau salah jawab. Aku mengerti dan kamu benar berbicara seperti itu kepadaku. Terima kasih untuk itu. Kamu selamat, kamu bukan kaki tangan lagi. Oke, tidak apa-apa. Kamu selamat berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan aku sendiri. Lindsay Marie, oke. Ya. Kami mencintaimu. Terima kasih. Sama-sama. Aku harus melawan karena itulah yang biasa kulakukan. Kamu mengerti? Ya, tapi kamu nggak harus melakukan itu. Enggak, aku harus melakukannya. Aku harus buktikan ke ayahku kalau aku bisa saat waktunya jika perlu. Kamu paham? Aku mengerti. Yesus Kristus bicara, aku membuatmu mengerti ini rencanaku. Oke, pantat akan dikorbankan malam ini untuk kita. Mengerti? Aku tertangkap. Biar aku lihat dia menangkapnya. Kedok palsu. Lebih baik biarkan aku. Ayo Lindsay, ayo Lindsay. Lepaskan aku, mundur, egoku terluka. Ayahku akan membuatmu Dokter gigi padaku. satu-satunya hal yang kutawarkan adalah melakukannya di akhir pekan. Lindsay ditangkap atas penganiayaan berat dan perlawanan saat penangkapan. Kamu seharusnya tidak merusak kawat nyamuk dari hotel itu. Kamu seharusnya tidak merusak layar di hotel itu. Aku tidak merusaknya, hanya mendorong keluar. Pembohong. Kamu membuatnya penyok, kamu merusaknya. Aku tidak peduli dan tak bisa menggantinya. Siapa peduli? Apakah itu kejahatan kemanusiaan? Tidak. Perbuatanmu, Borses, jangan bohongi aku, pelacur. Kamu menendang wajah rekanku saat melawan hingga kacamatanya terlepas. Itu bohong. Oke, ingat apa yang sudah aku bilang padamu tentang semuanya? Itu kebohongannya. Semuanya sudah dirilis. Bohong. Oke. Bohong. Bohong. Aku tahu arah tendanganku, bahkan tidak mendekati wajahnya. Sudah lewat jam 5 sore di Taman Anjing Largo, Florida, di mana, dengarkan ini. Seorang wanita diduga menyerang pria lansia akibat pertengkaran terkait pakaian politik. Apakah orang lain itu masih di sini? Ya, dia masih di sini. Di mana dia? Bapak di area anjing kecil. Dia akan memberitahu bahwa dia punya video. Mereka di area anjing besar. Dia lari ke sini. Sudah cukup. Aku berhak memakai topi ini. Dan aku punya video dia bertingkah gila seperti orang yang gila karena Trump. Oke. Dan ketika aku bilang aku setuju dengan semua yang dilakukan Trump, dia langsung mengamuk, melompati pagar, dan bilang aku harus waspada terhadap dia. Jadi dengan kaos tank top hitam di belakang sana? Tank top hitam, rambut ungu. Beberapa detik kemudian, petugas berhasil menangkap tersangka yang menurut saksi berlari ke taman usai diduga, menyiram cairan, memukul dengan kaleng, dan mendorong pria 72 tahun. Tentu saya tak tahu apa kita ada di sisi paling utara taman. Bu, bisa ke sini sebentar? Hai. Halo, sebelum mulai, bisakah Anda ke sini agar kita bisa bicara bersama di depan? Oh tidak. Oh, tidak. Oke, apakah Anda membawa kartu identitas? Tidak. Oke, siapa nama depanmu? Laura. Laura. Mengapa Anda di sini, Pak? So, jadi ada sebuah insiden dan kami mendapat panggilan soal itu. Oke, petugas lain akan datang untuk berbicara dengan Anda sebentar lagi. Saya hanya tidak tahu kemana Anda pergi tadi. Saya bilang saya melakukan hal yang sama seperti biasa. Berjalan-jalan di taman anjing. Laura, siapa nama belakangmu, Laura? Namaku? Kenapa tanya? Aku belum mau kasih tahu nama belakangku. Karena kita ingin mengkriminalisasi, aku jawab belum. Saat ini aku menanyakan namamu. Laura. Oke, siapa nama belakangmu, Laura? Aku akan memberitahu saat aku siap. Polisi akhirnya mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Laura Garrett, 33 tahun yang ditemani pacarnya yang tampaknya enggan terlibat. 475 harap kembali ke sini. Apakah saya sedang ditahan? Ya, Anda sedang ditahan?
Baik. Ya, Bu. Jadi kamu tidak punya nama belakang yang ingin kamu berikan padaku? Sebenarnya aku punya nama belakang. Maksudku, aku belum mau memberikannya padamu sampai aku benar-benar mengerti apa yang harus aku lakukan. Karena saat ini kami sedang melakukan penyelidikan kriminal. Oke. Aku belum tahu nanti bagaimana. Aku juga belum bicara dengan siapapun. Hanya dibilang itu gadisnya. Jadi aku kesini untuk bicara denganmu. Kenapa kamu butuh nama belakangku? Kita kan cuma ngobrol dan kamu hanya bertanya-tanya saja. Seperti yang aku bilang, kami sedang menyelidiki kasus kriminal. Dan aku akan memberitahumu nama belakangku saat aku merasa nyaman untuk melakukannya. Oke, kapan kamu akan merasa nyaman untuk melakukannya? Saat aku tahu keinginanmu dariku. Dan kamu akan menjelaskannya. Aku hanya mencoba mendapatkan beberapa informasi dasar darimu dulu. Baiklah, oke. Tapi aku memang butuh namamu. Kamu ditahan sampai kami tahu apa yang terjadi. Mari kita cari tahu apa yang terjadi, lalu aku beritahu nama belakangku. Jadi kamu tidak akan memberitahuku nama belakangmu? Aku akan beritahu nama belakangku setelah kamu memberitahuku apa yang terjadi. Itu saja. Petugas lain, kembali dan bicara sebentar lagi. Kamu tidak mau ke depan bicara dengan kami. Kalau kamu mau seperti itu, tentu saja. Ayo kita ke depan. Aku akan lewat sini. Ayo lewat sini. Itu petugas lainnya di sana. Kami di sini. Tunggu. Kita tak bisa semaunya. Itu bukan caranya. Oke. Bu. Pak. Bu. Pak, saya sedang berjalan ke depan taman. Apakah itu bukan yang Bapak inginkan saya lakukan? Dia menolak. Menuju depan taman? Maaf Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya suruh dia ke depan taman, hasilnya begini. Dia tidak mau memberitahu nama Anda kepada saya. Ya, dia bersama pria lain di belakang sana. Saya tidak paham, dia di sana. Ya, yang di taman anjing bersama anjing itu? Saya hanya mencoba melakukan. Enggak, kamu benar. Enggak, serius. Kalian benar. Aku memang tidak sopan. Kalian berdua benar. Aku seharusnya tidak bicara seperti ini pada polisi. Boleh aku jelaskan alasan kami di sini? Bolehkah aku? Oh. Ya, silakan. Ya, silakan. Kami mendapat telepon. Ada tuduhan yang ditujukan kepadamu. Oke, tunggu saya selesai bicara. Saya belum pernah bicara dengan pria itu. Oke, biar saya minta keterangan dia dulu. Saya akan dengar keteranganmu, lalu kita lihat kelanjutannya nanti. Oke? Apakah itu begitu sulit? Itu yang coba saya tanyakan padamu. Begini saja, kamu ditahan. Oke? Dan boleh aku bicara? Tidak masalah. Dia hanya tanya namaku dan tidak mau memberitahu apapun selain itu. Apa aku tidak bilang kamu ditahan dan kami di sini sedang melakukan penyelidikan kriminal? Kamu yang bilang. Aku sudah memberitahunya. Aku tidak langsung mendapatkan identitas. Mari ke depan taman, kita cari solusinya. Oke. Kenapa kamu menahanku? Saya baru saja memberitahumu. Saya sedang bertanya padanya. Oke, ayo kita ke depan. Kenapa kamu menahan saya? Karena kami sedang melakukan penyelidikan kriminal. Kalau kamu tidak maju ke depan sekarang juga, saya akan memborgolmu. Jadi kamu mau jalan sendiri atau mau saya borgol sekarang juga? Maksud saya sudah berjalan ke depan dan yang saya inginkan hanya apa yang Anda katakan tadi. Tapi... Lihat, mudah, kamu tidak takut. Ayo kita lanjut jalan. Aku akan terus berjalan jika kamu juga. Aku tidak mau melakukan ini. Polisi memutuskan sudah cukup mendengar dan menahan Laura beberapa detik sebelum dia mendapat dakwaan lagi. Hey! Sekarang kamu ditahan, belum ditangkap, tapi tidak mengikuti instruksi. Ini sangat konyol. Aku hanya tidak ingin earbudku hilang. Itu satu-satunya alasan aku melakukan ini. Aku ingin pacarku yang ambil. Aku tidak tahu apakah kamu akan menjatuhkannya dari... Telingaku? Tidak ada. Sayang, siri aku diborgol dan ini sakit. Sayang, ayo bergerak. Kamu sedang ditahan sekarang. Kamu harus terus lakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu kenal dia? Iya. Kalian pacaran, hubunganmu dengan dia apa? Pacarmu? Apa dia biasa begini? Oke. Mungkin kamu bisa membantu. Sekarang dia hanya ditahan, belum ditangkap, dan saya sedang menyelidiki dugaan kriminal. Saya cuma butuh dia maju ke depan. Bisa kamu memberitahunya? Kami juga sedang merekam. Itu bagus. Dia akan merekam tingkah anehmu. Tidak apa-apa, aku memang sering berakting. Baiklah. Aku tidak mau. Ayo pergi. Aku tidak mau. Sekarang kamu membuat mataku sakit. Kamu ditangkap. Kamu menyakitiku. Aku ditangkap karena apa? Kamu belum membacakan hak-hakku. Aku ditangkap karena apa?
Sekarang kamu kena dakwaan. Berhenti berteriak. Katakan saja apa yang sudah kulakukan. Apa yang sudah kulakukan sampai pantas diperlakukan seperti ini? Kamu sudah melakukannya. Apa yang kulakukan? Apa yang sudah kulakukan sampai pantas diperlakukan seperti ini? Apa yang sudah kulakukan sampai pantas diperlakukan seperti ini? Bisa ikut ke depan, kamu sedang ditangkap. Tidak apa-apa. Kami akan bawa 1 atau 2 unit lagi. Aku tidak semabuk itu. Ayo kita ke depan. Hatiku adalah kamu. Oke. Kamu menelepon siapa ketika polisi ada di belakangmu? Kamu tidak akan berjalan ke depan? Aku tidak tahu apakah aku masih ingat caranya. Oke, baiklah. Ya, kita akan menunggu sampai tahan dulu sekarang. Kita akan cari mobil lain. Oke, mobilnya mau ngapain? Menabrak aku? Cuma bakal bikin pergelangan tanganku makin sakit. Kami kode 4 tak perlu sirin tapi harus cepat. Polisi menyatakan Laura membuat seorang petugas tersandung dan lututnya terluka sebelum tetap melawan saat ditangkap. Para petugas menunggu bantuan dan alat pengekang untuk tersangka yang sulit diatur saat ia tiba-tiba memilih waktu ini untuk karaoke. Apakah kamu tertawa? Kamu tahu, ini cukup konyol. Aku suka Florida. Baiklah, sekarang setidaknya kita sudah mengerti maksudnya. Aku bangga menjadi orang Amerika karena setidaknya aku tahu aku bebas. Dan aku tidak akan melupakan pria yang telah gugur yang memberikan hak itu padaku. Dan aku akan berdiri dengan bangga di sampingmu. Dan aku lupa sisanya. Aku masih membelanya hingga kini karena aku yakin mencintai negeri ini. Tuhan memberkatimu. Bolehkah aku menggerakkan tangan agar pergelangan tidak sakit? Tidak, kami hanya ingin mengantarmu ke depan. Tapi karena kalian petugas, yang ingin aku lakukan hanya memutar pergelangan tanganku. Apakah kamu akan berjalan ke depan? Aku sudah minta digendong, tapi kamu menolak. Jadi aku tak tahu maumu? Kami sudah berusaha bekerja sama sejak aku keluar denganmu. Sayang, kamu belum pernah melakukannya? Itu tidak perlu. Tuan Hanslik, kamu tidak kooperatif sejak awal. Aku agak menyesal bersikap keras padamu. Seharusnya aku mencoba memeluknya. Aku tidak mengerti kenapa kamu mempersulit. Karena pria yang menelepon. Polisi melemparkan minumannya ke arahku. Oke. Aku sudah bilang kita hanya ke depan agar bisa bicara cari solusi. Jadi sangat menyulitkan kami tanpa alasan, oke? Aku tidak mempersulit sampai pria ini datang lewat taman. Belok kiri dan ikuti jalur, kamu akan melihat dia. Apa bedanya dengan yang aku lakukan? Itu sulit. Aku paham. Apa kamu butuh 5 dari kami jika melakukan penahanan? Tidak. Ya, Bawa 5 orang dari kalian. aku besar. Kamu malah mempersulit ini. Dia yang memulainya. Oke, maukah kamu berjalan bersama kami ke depan? Apakah dia akan meminta maaf? Tidak, Bu. Mau ikut kami ke depan? Bisakah kita mencoba jika pria ini meminta maaf? Oke, mari kita coba. Aku akan melakukan segalanya setiap hari. Oke, bisakah kamu berjalan bersama kami ke depan? Jika pria ini meminta maaf, maukah Anda berjalan bersama kami ke depan, Bu? Jika Anda mau meminta maaf. Oh, syukurlah Anda di sini. Syukurlah dia. Saat kami berjalan, tiba-tiba dia menyerang saya dan Hobel. Jadi dia belum menendang, tapi Dia sebenarnya belum. Demi Tuhan, dia sebenarnya belum melakukan apa-apa. Aduh. Baiklah, dia akan keluar. ya Tuhan, oh Tuhan. Oke, jadi bro. Ya, maaf. Pak Polisi ketiga, bisakah saya bertemu Anda? Pak Polisi ketiga, Saya di sini. bolehkah aku melihatmu? Saya di sini. Bolehkah aku melihatmu? Tidak, aku sedang sibuk. Boleh aku menemuimu setelah selesai? Kamu bisa bicara denganku. Alasan aku tidak berdiri dan berjalan ke depan sekarang adalah karena aku ingin permintaan maaf dari profesor. I'm sorry, Oh, tidak ada proses yang adil. Ada apa? Dia berguling ke samping dan aku rasa aku membuatnya seperti itu. Oh, kamu bisa langsung pegang kakinya atau tidak? Ya, ini sakit. Pergelangan tanganku sakit.
Lihat di bawah ketiaknya. Apa itu? Ambil itu. Bisakah kamu mendengarkan kami satu hal saja yang aku katakan? Bisa pegang kakinya? Ya. Jadi kamu menarik kakiku di sini artinya kamu tak mau mendengarkanku soal pria di sebelah kananku yang menolak memberitahu apapun. Oh, mungkin kamu mau mendengarkanku. Pria di sebelah kanan, aku mendekatinya. Aku tahu dia memang seperti itu. Oh, kamu berkumis. Aku seharusnya tahu. Dia lamban, iya. Dia apa? Aku juga. Tunggu dulu. Aku akan jalan, Sudah 9 kali ku bilang aku akan jalan. Aku bilang aku akan jalan. Ayo kita baringkan dia lagi. Berhenti. Kenapa kamu melakukan ini? Aku bilang aku akan melakukannya. Kamu mulai menendang. Karena kamu tidak mau menurunkanku. Sakit, Pak. Apa yang kamu inginkan dariku? Kami sudah mencobanya di Trump. Baiklah, mari kita coba lagi. Tidak. Tidak. Dia menendang agar tidak naik. Tolong dengarkan. Tolong dengarkan. Para petugas kembali mengangkat Laura ke mobil patroli, tapi tak lama kemudian dia kembali berada di tanah. Kalian sudah menyalakan kamera tubuh kalian? Ya, kami merekam perilaku Anda. Apakah saya harus memberikan nama tanpa alasan? Ya? Anda diwajibkan. Siap 1, 2. 3, 2, 3. Ya ampun, kalian menyakitiku. Yang harus kau lakukan hanyalah berjalan. Aku setuju untuk berjalan. Aku sudah setuju untuk berjalan. Aku setuju. Itu tidak benar. Tanganku mati rasa, ya Tuhan. Akhirnya, Laura dan para petugas berhasil sampai ke mobil patroli. Dan seperti dugaanmu, tersangka tidak membuat situasinya menjadi lebih mudah. Bisa berdiri? Kalau kamu berdiri, aku akan pertimbangkan untuk melepas itu. Jadi mari kita padamkan. Mengapa aku harus percaya kamu? Oke, kamu mau coba berdiri? Aku sudah percaya padamu saat kamu sedang dalam perjalanan ke sini dan aku mencoba bicara denganmu, tapi kamu bahkan tidak mau mendengarkanku. Aku belum mendengar hak Mirandaku sampai sekarang. Apakah aku sedang ditangkap? Ya, sekarang kamu sedang ditangkap. Awalnya kamu tidak. Kenapa aku sedang ditangkap sekarang? Saat ini, karena melawan. Apa? Melawan? Mungkin akan ada lebih banyak dakwaan lagi. Baiklah, ayo kita jalan. Mungkin akan ada dakwaan lagi. Aku seharusnya takut. Silakan duduk di dalam mobil. Captain Justice, tolong. Silakan duduk di dalam mobil. Kenapa dia melakukan ini? Siap. Bisa duduk dulu. 1, 2, 3. Kamu mau duduk? Ya, minggir saja. Bukan, aku tidak melakukan semua ini. Aduh, Jangan bengkokkan pinggulku ke arah yang salah. masukku Nggak ada alasan untuk membuatnya. lebih buruk dari hashtag Amerika. Itu adalah salah satu dari 2 negara favorit saya, kalau saya jujur sama kamu. Oh, oke. Yang satunya lagi apa? Tunggu, tidak. Yang satunya lagi apa? Negara lain adalah Zimbabwe. Banyak potensi, tapi menurut saya kepemimpinannya kurang baik. Itu pendapat pribadi saya. Terima kasih atas bantuanmu, oke? Laura diamankan di mobil patroli, sementara petugas lain mendengarkan keterangan saksi. Tolong, Apa yang dia katakan? aku bahkan tidak mendengarkan. Ini sudah terjadi terus-menerus. Tapi sesuatu terkait topi Trumpmu. Ya, Trump itu. Oke, Trump setiap hari. Trump bahkan disalahkan atas daun jatuh dari pohon. Dia terus bicara, mengerti. Oke, jelas dia mengusirnya. Bukan cewek kulit putih pinter. Aku berusaha mengabaikannya, tapi dia terus berteriak padaku, bicara padaku, mencoba menarik perhatianku. Aku mengabaikannya, lalu dia berlari melewati gerbang. Aku melihat dia berlari ke arahku, lalu aku juga berlari menghentikannya agar tidak lewat gerbang lain. Aku tak ingin ada konfrontasi, apalagi karena film kecil ini. Kau pikir dia datang untuk melakukan sesuatu untukmu? Ya, oke. Bukan, dia bukan datang seperti pura-pura jadi Viet Cong yang berlari ke arahku. Oke. Tipe seperti itu, dia sampai di pagar. Untuk mendinginkannya, aku siram sedikit air ke dia.
Aku tutup gerbang dan tuasnya, tapi tidak dikunci. Aku kembali ke tempatku. Dia melompat melewati ini, melemparkan kaleng kok ke arahku, mendorongku. Lalu memukulmu pakai kaleng itu. Iya. Di mana dia memukulmu? Di bagian belakang kepala. Itu membuatku terhuyung ke arah ini, yang membuatku terkilir. Aku nyaris membalas serangannya. Tapi aku tidak melakukannya. Oke, makanya tekanan darahku naik drastis. Dia hanya lewat. Kalian duduk di sana. Dia melihatnya lalu marah. Oke. Lalu dia bertanya sesuatu tentang Kamu tahu? Trump. Lalu dia bertanya, kenapa kamu tetap mendukung Trump? Menurutku kinerjanya bagus. Itu yang dia katakan. Dan dia mulai mengamuk. Dan dia mengambil yang satu ini dan melemparkan sodanya ke dia. Dia benar-benar melakukannya. Pacarnya. Dan tidak melakukan apa-apa. Apa masalahnya? Apakah ini perilaku normal baginya? Tidak. Masalah aslinya hanya pertanyaan sederhana kepada orang-orang di sana. Dia sangat antusias soal Trump dan bertanya kenapa mereka masih mendukungnya. Lalu dia mulai berteriak. Dia melemparkan minumannya ke arah kami dan kemudian dia mulai berteriak. Dia mendorong badannya ke dia, lalu mulai berteriak lebih keras. Pria lebih besar yang menelepon polisi. Dia pergi. Dia hanya duduk. Ada pertanyaan? Apakah akan terjadi sesuatu setelah dia memukulnya? Dia pelaku utama semua ini, ada saksinya. Seharusnya dia tidak campuri urusan orang lain. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda darinya. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang seharusnya Anda lakukan. Anda bisa menariknya mundur atau menyuruhnya berhenti melakukan itu. Saya tidak tahu apapun itu. Tapi saya tidak ingin terlibat dengan kalian. Ya, pria pintar. Sekarang saya tidak tahu apakah Anda akan membuat pilihan yang pintar untuknya. Dia datang dan menyelesaikan ini dengan mudah, percayalah. Itu saja, hanya itu. Tapi ya, itu urusan dia. Selanjutnya, kita kembali bersama Laura di belakang mobil patroli itu, di mana dia belum benar-benar selesai bicara. Aku tidak boleh tertawa. Kamu harus melakukannya. Lihat, aku tidak jahat. Aku hanya... Tidak ada yang bilang aku begitu. Ini juga sulit. Apa yang akan kamu bicarakan? Hai, ingat Bernie. Iya, aku butuh bantuanmu dan aku salah. Namun temanmu menyebalkan. Kenapa kamu bersikap menyebalkan padaku? Aku sudah baik padamu, bahkan mendatangimu dan menjelaskan alasan kami bicara. Aku bilang padamu, ayo ke depan supaya kita bisa bicara. Kamu tidak melakukannya lalu menjatuhkan diri ke tanah? Oke, tapi aku mau bicara soal kejadian itu. Oke, tapi sebelum aku melakukan sesuatu. Bahuku sangat sakit. Oke, mungkin besok akan lebih sakit. Kamu tidak memeriksa bahu satunya juga? Tolong. Yang ini juga? Mungkin seluruh tubuhku mereka menyeretku kemana-mana. Ya, aku juga sudah memeriksa semua kakimu. Semua kakiku? Apa kamu sudah memeriksa yang kelima dan keenam? Iya. Oke, baiklah. Jadi, karena kamu ada di kursi belakang mobil dan diborgol, aku harus membacakan hak-hakmu, ya? Setelah itu kamu bisa memutuskan mau bicara denganku atau tidak. Laura sepakat berbicara dengan petugas sebelum menceritakan versinya. Kamu mau cerita apa yang terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Aku butuh pertanyaan lebih spesifik. Maksudmu apa? Kenapa kamu ceritakan apa yang terjadi dengan pria bertopi Trump itu? Ada konflik antara kami berdua. Aku harus bicara dengan mereka. Dia sama jahatnya padaku seperti aku padanya. Mari kita fokus pada hari ini. Apa yang terjadi? Hari ini, temannya yang sudah beberapa kali ngobrol baik denganku, aku bilang ke temannya, boleh aku tanya kenapa kalian masih mendukung Trump? Dan salah satu dari mereka yang sedang aku ajak bicara mulai menjawabku, tapi topi Trump mulai mengamuk, berteriak, memaki-maki. Dia mengamuk dan terlihat mau pergi, jadi aku coba bicara dengan temannya, tapi dia tidak jadi pergi, malah datang dan menuangkan minuman ke aku. Kami tidak setuju. Dia bilang, Aku akan ke Walmart Boulevard karena ada pencurian. dan aku menindihnya. Aku mulai mengambil air. Bagaimana dengan minuman yang kubawa? Dia yang lebih dulu melemparkan minumannya ke aku. Oke. Serius? Lalu, ya. Aku menyiramkan balik minumanku. Dia yang melakukannya duluan. Kamu melemparnya atau hanya menuangkannya? Aku tidak mengerti pertanyaannya. Oke, mau aku peragakan, dia melempar begini.
Kamu melempar begitu atau menuang seperti ini atau tidak? Aku menuangkan minuman ke kamu. Oke, kamu menuangkan minumanmu ke dia. Oke. Dia melempar minumannya ke aku. Kamu menuangkan minuman ke dia, lalu apa yang terjadi? Sekarang aku di sini, kamu juga. Aku sudah memberitahumu apa yang terjadi. Oke, saat ini apakah kamu sedang minum obat? Aku sudah bilang ke kalian dan senang dia di sini. Oh, kamu ditangkap karena melakukan penyerangan terhadap seseorang yang berusia di atas 65 tahun serta karena melawan petugas. Dan biarkan aku selesai. Dan juga kamu akan didakwa karena melakukan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Saat kami mencoba membawamu ke depan, kamu melompat ke arahku yang membuatku jatuh dan lututku jadi terluka. Apa kamu baik-baik saja? Iya. Oke. Ada pertanyaan? Saya punya. Apa pertanyaanmu sebelum saya menutup pintu? Apakah dia akan didakwa penyerangan karena melempar minuman ke saya? Tidak, dia tidak akan. Saya seorang asisten perawat. Saya tidak punya catatan kriminal. Saya punya. Saya mengkhawatirkan dunia. Sangat mengkhawatirkan dunia. Laura dibawa ke penjara dan didakwa atas tuduhan penyerangan terhadap seseorang berusia 65 tahun atau lebih, melawan petugas tanpa kekerasan, dan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Catatan daring menyebut wanita 33 tahun itu tidak menyanggah atas tuduhan perlawanan, namun hakim menunda putusan. Laura diwajibkan membayar biaya pengadilan, denda, dan administrasi. Bolehkah saya tahu tujuan akhir saya? Penjara. Sama-sama. Aku suka ini. Ini penjara. Bisakah kamu merasakan seperti apa pergelangan tanganku? Apakah kamu punya kemampuan itu? Karena itu luar biasa. Apakah semua orang yang menyiram air ke orang lain dibawa ke penjara? Bisakah saya mendapatkan statistiknya? Sekarang pukul 9.30 pagi di Champaign, Illinois, dan ada seorang wanita yang akan membuat gebrakan. Policy Champaign. Halo, Anda Janice. Saya petugas polisi Champaign dari Clarksville. Alasan saya di sini, apakah Anda kenal seseorang bernama... Dia bilang itu beberapa hari Sabtu lalu, jadi tanggal 14 September, Anda masuk toko dan melempar segelas air ke arahnya. Apakah Anda ingat? Kenapa kalian kesini cuma karena itu? Saya di sini hanya untuk membicarakan hal itu dengan Anda. Oke, karena ini masalah umum yang biasanya ditangani polisi. Jadi kamu melakukannya untuk airnya atau untuk air yang mengenai saya waktu itu? Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Chanjaya Weldon, 39 tahun yang diduga melempar minuman ke pria beberapa hari lalu. Mari kita mundur dan lihat bagaimana tepatnya dia bisa berakhir di sini. Jadi aku aman, aku pergi. Aku yakin mereka sudah memberitahumu apa yang terjadi. Kamu butuh latar belakang, kamu mau? Aku tahu latar belakangnya dan pernah bicara 1 jam di telepon denganmu. Ya, jadi aku punya nama 2 orang yang ada di toko karena waktu itu cuma aku dan 2 pelanggan. Aku ada di belakang, aku sedang membersihkan meja karena aku sudah menjualnya dan seseorang akan mengambilnya nanti. Ya. Dan mereka bilang kami tidak mau pergi ke pengadilan atau apapun, tapi kami akan menjawab pertanyaan apa saja atau apapun itu. Dia punya surat larangan di sini. Dia dijadwalkan sidang tanggal 15 karena menyemprot cat di properti saya. Petugas Moses, M-O-S-E-S. Saya juga punya foto itu. Ya. Moses benar-benar keren dan dia menindaklanjuti, lalu dia berhasil membuatnya mengakui saat dia melakukan perusakan properti secara kriminal, dan dia berkata, kamu punya jadwal sidang di pengadilan. Dia memberitahu aku setelah selesai mengurusnya.
Aku berasumsi dia bilang wanita itu punya tuduhan dan jadwal sidang di pengadilan, jadi aku pikir dia memang melakukannya. Aku sebenarnya sudah di pintu masuk saat aku melihat dia mendekat. Aku lewat karena ingin mengusirnya dari toko. Dia marah dan mungkin akan berteriak padaku, jadi ikuti aku. Aku mendekatinya beberapa langkah, lalu dia langsung melempar minuman ke arahku. Aku baik-baik saja, tidak terlalu khawatir soal tisu, tapi aku memang sedang memegangnya. Hanya ingin melihat wajahmu basah minuman. Ya, dua orang ini memotretku. Baru saja selesai mengepel, lalu muncul titik merah kecil di tanaman yang aku bersihkan. Dia sebenarnya sedang mengisi dayaku. Semua itu sudah bersih, tapi aku cuma mau bilang ini ke kalian karena aku agak kesal. Oh, ini memang sepele kalau dianggap penyerangan atau apa. Aku siap lakukan apa saja. Maksudku, itu penganiayaan. Dia melempar... Pria itu mengatakan pada polisi bahwa insiden ini bukan pertemuan pertamanya dengan Chanjaya dan ia memutuskan menuntut wanita 39 tahun itu. Laporan penangkapan menyebutkan petugas mencoba beberapa hari menghubungi Chanjaya hingga akhirnya ditemukan di rumahnya, lalu kami melanjutkan dari titik terakhir. Baiklah, silakan keluar ke sini. Kami lanjutkan penangkapan Anda. Tidak. Berhenti. Tidak. Berhenti. Apa? Letakkan tangan di belakang punggung. Ini sangat tidak benar. Kamu ditangkap karena penganiayaan. Oke, ya Tuhan. Aku tidak melawan, jadi kamu harus pukul hidungnya. Tidak. Aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak mau. Tidak, aku tidak akan melakukan ini. Ini konyol. Kamu mau kenakan pasal melawan petugas? Aku tidak peduli. Ini konyol. Dia menyerangku. Tak ada yang bertindak. Tak ada yang mau. Ya Tuhan. Kalian semua berhenti. Oke. Tidak tetap di kiri. Lepaskan aku. Itu... Sialan, Aubrey. Berhenti. Kalian sudah cukup membuat kerusakan. Terus saja lakukan. Jangan. Ayo. Keren. Aku pakai tangan ini untuk mengambil itu. Lepaskan rambutku. Apa sih yang salah dengan kalian semua? Sial napasku. Tidak. Ini bukan. Aku baik-baik saja. Berhenti. Sasa. Coba sekali lagi. Jangan patahkan pergelangan kakiku, sialan. Demi Tuhan, ini benar-benar melanggar hukum. Kamu bercanda kan? Hanya karena melemparkan segelas air ke seseorang. Ini gila. Kamu. Oh. Jari-jariku sakit sekali. Tidak. Tidak. Apakah ini omong kosong? Kalian psikopat. Ya Tuhan. Kamu menyakitiku. Lepas. Berhenti melawan. Hanya karena melempar segelas air. Dan aku kena di selangkangan. Oh, soalnya kamu lagi menyerang aku sekarang. Semua orang cuma dipanggil dengan jari kecuali aku. Dan aku malah mau masuk penjara. Ini benar-benar luar biasa. Aku cinta hidupku, cinta komunitas ini. Kalian luar biasa dalam pekerjaan. Silakan pindah kalau mau. Tentu aku akan pindah, jangan khawatir. Jadi ayo kita lakukan ini. Para petugas membawa tersangka penyiram ke mobil patroli di mana dia tidak terlihat ceria sama sekali. Hei, saya akan menggeledahmu. Oke. Tolong kerjasama. Saya akan menggunakan punggung tangan saya untuk memeriksa bra kamu. Oke. Kamu bahkan tidak memakainya. Oke, kamu tidak sedang mengalami keseleo. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Iya.
Aku yang atur di sini? Pergelangan tanganku mau patah. Pergelangan tanganmu baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa merasakan apa yang dirasakan pergelangan tanganku? Bisakah kamu merasakan apa yang dirasakan pergelangan tanganku? Apakah kamu punya kemampuan itu? Karena itu akan luar biasa. Baiklah. Oke. Kamu mau duduk, tapi sebaiknya kita gali dulu. Ya, masukkan kakimu. Masukkan kakimu. Aku nggak bisa menggerakkan pergelangan kakiku. Apakah semua yang menyiram air ke orang lain selalu dipenjara? Boleh lihat statistiknya? Tidak, bukan begitu. Boleh aku lihat jarimu? Aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan di jalan tadi. Bisa minta bantuan sersan? Oke, bagus. Sanjaya diamankan di mobil patroli. Tak lama kemudian, petugas lain datang membacakan hak Miranda kepada tersangka. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ini dia. Terima kasih. Ini akan bagus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa itu? Ini perlengkapan saya. Bisa aku bicara? Isi daya topimu. Sam, ini cuma postingan YouTube. Ada pertanyaan untukku? Maukah kamu bicara denganku? Iya, maafkan aku. Tugasku di sini Pihak pertama jika kamu bisa memasangnya di sana, maaf. Ini kunci 2 sisi, jadi kamu harus kurangi palet misi. Pastikan pin itu tetap fleksibel. Sekarang mampu membayar biaya yang lebih tinggi. Bukan hanya kali ini saja, itu bukan kesempatan untuk diikuti. Sedikit lebih berdasarkan usaha untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat. Mereka selalu melawan dan memutar, jadi aku akan mengeluarkan mereka. Apa kamu merasa sakit sama sekali? Iya, tidak. Maaf. Kamu akan melakukan apapun yang kamu mau lakukan. Tidak ada yang bisa aku katakan atau lakukan. Semua itu tidak penting, semua itu tidak masuk akal. Jadi lakukan saja urusanmu sendiri. Kamu akan dipenjara hari ini, tapi aku ingin pastikan kita urus bayimu atau mengamankan paspor. Bagaimana kamu mendorong? Aku tidak tahu. Jika dia ada di sana, dia akan Melawan seolah-olah dia tidak. Tarik napas. Aku bisa membetulkan posisi tanganmu. Tolong ambil alih tangan ini. Kamu akan baik-baik saja. Buebek, jangan sentuh aku. Berhenti menyentuhku. Berhenti menyentuhku. Aku tidak mau ada yang menyentuhku lagi. Maaf. Aku minta maaf. Berapa napas yang kalian hembuskan di atas air untuk mengubur? Berapa banyak? Berapa jumlah jari itu dan aku tidak bilang Amerika? Aku ingin tahu. Aku berasal dari orang-orang yang menuangkan air ke pasangan itu. Tidak, aku menaikkan angka. Kamu punya ponsel, kan? Kamu punya komputer, kan? Itu benar-benar relevan. Iya, relevan karena aku sedang mengalaminya sekarang. Setelah seseorang menyerangku. Satu-satunya hal lain adalah tempat tinggal aman. Lampu sudut tidak tersedia. Baiklah. Kita cari solusi, kalian lanjut dengan dia. Nah, begitu. Apakah Anda punya kunci agar kami bisa mengunci rumah Anda? Pegang jendelanya, bawa dia.
Turunkan jendela kiri dan bawa dia. Mac, di 49 aku ke Arctic County dengan perempuan 95. Polisi mengantar Sean Jaya ke penjara. Dan tiba beberapa saat kemudian. 4923 County, kilometer akhir 8,9. Saya membawa satu perempuan AWOW yang agresif. Kamu bilang ada 2 kombatan. Satu. Ya. Oke, masuk. Saya butuh petugas tambahan di luar. Kamu sudah menangkapnya. Baiklah. Selanjutnya, petugas bersiap untuk mengawal Chanjaya ke dalam penjara. Dan seperti yang mungkin sudah kamu duga, prosesnya tidak berjalan mulus. Oh ya, mereka sedang menunggu kita. Ini pertama kalinya buat saya. Jadi, apa yang ada di sini? Jangan khawatir tentang pisau lipat Spider-Man. Aku akan bicara denganmu. Hey, ada apa? College student? Tidak. Tidak. Ada apa? Kenapa kamu di atas? Dia memang bicara Inggris. Apa itu di dalam? Siapa di situ? Ayo serius. Serius. Sekarang kamu tidak mau lagi. Kami hanya ingin membantu, bukan menyakiti. Aku tahu kamu gelisah. Aku akan biarkan kakimu keluar agar kita bisa membantumu agar kamu siap. Bukan karena penyakit yang belum terdiagnosis, tapi karena situasi hidup sekarang. Apa tuduhanmu? Magbat, oh oke. Magbat, ya. Mereka melawan petugas dan melakukan penyerangan. Penyerangan itu yang pertama lalu menjadi agresif. Jangan perburuk situasi. Kamu bisa kena lebih banyak tuduhan. Aku hanya butuh kerjasama darimu, oke? Jadi ayo keluarkan kakimu. Maaf, ayo, maaf. Ayo masuk sebelum mereka mengurung kita. Mulai dengan ini agar mereka mendapat info.
Dia dikenal sebagai Janus, nama aslinya Chongya. Chanjaya, tapi dia kembali masuk. Chanjaya ditahan atas tuduhan pemukulan ringan, berat, dan melawan penangkapan. Pria 39 tahun itu dijadwalkan kembali ke pengadilan musim dingin ini. Apakah Anda punya izin untuk stasiun itu sendiri? Tidak, saya tidak. Nah kan, tidak, saya pergi. Jangan pernah ambil cangkir seperti itu lagi, sialan. Bro, keluarkan mereka, keluarkan. Lewat jam 4 sore di Miami-Dade County, Florida, kecelakaan kecil seorang wanita membuatnya masuk penjara. Lampu lain juga menyala di stasiun. Tidak, saya tidak. Asilo. Politik. Saya tidak tahu. Asilo. Tidak. Proses SIM Anda. Proses asilo saya. Saya sedang proses asilo. Saya tidak. Saya butuh SIM, meski tak tahu kenapa kamu di sini. Bukan surat tilang. Aku bukan sedang suaka, dan aku juga tidak menabrakkan mobilku. Kamu tidak menabrakkan mobil karena apa? Lalu kenapa aku? Dia minta kunci mobilku. Aku tak bisa bahasa Spanyol. Aku tidak tahu kenapa kamu masih memberitahuku. I am sorry. Aku belum. Kamu. Ayo. Melihatmu melakukan apa? Iya, kamu menabrak mobil itu. Polisi mengidentifikasi wanita yang terlihat di sini sebagai Karen Monroe de Leon yang berusia 25 tahun yang tidak membantu reputasi nama Karen. Kamu menggores mobil itu? Tunggu sebentar, ini dari sini. Bukan begitu. Solusinya tidak. Karen berusaha bicara agar keluar dari situasi ini sebelum melakukan tindakan yang tidak disukai polisi. Aku pergi dari sini, dasar brengsek. Kenapa aku harus ambil gelas seperti itu lagi, bro? Kasih ke aku. Silakan. Gua akan setrum. Silakan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kendarai? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menangkapku. 33 unit awal sudah di meja. Kalian tidak bisa menangkapku. Kalian tidak bisa menangkapku. Ini bergetar. Baik, tunggu sebentar. Pasang pengamannya. Lihat apakah kamu bisa memelukku. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa pergi. Dengar. Tenang saja. Oke, kami di sini untuk membantumu, oke? Tenang saja ya, kami di sini untuk membantumu, oke? Siapa namamu? Siapa namamu, Mbak? Siapa namamu? Ayo. Tenang, kami tak ingin menyetrummu. Oke. Jadi berikan saja tanganmu pada kami. Baik. Baik, kamu mengerti maksudku? Kamu mengerti maksudku? Bisa bicara bahasa Inggris atau Spanyol? Ini. Siapa namamu? Namaku petugas kolon. Ayo berikan tanganmu. Baiklah. Beri tanganmu biar tak perlu disetrum, oke? Tunggu sebentar, tidak apa-apa. Baiklah, tidak apa-apa. Kami di sini untuk membantumu, oke? Siapa nama depanmu? Siapa nama depanmu? Biar aku lihat dia di sini. Oke, siapa namamu? Siapa namamu, Karen? Hadi. Hati-hati. Oke. Tidak masalah. Tidak banyak muzah. Berikan tanganmu. Tidak. Silakan. Nyonya, ulurkan tanganmu. Aku datang. Aku ikut, aku tidak mau pergi. Berikan tanganmu sekarang. Jangan paksa aku lagi, aku akan melakukannya. Nyonya. Ulurkan tanganmu. Tidak. Tidak. Baiklah. Santai saja. Okay? Santai saja, oke? Karen, nggak apa-apa ya. Kamu dengar itu, dadah. Dadah. Tidak, lepaskan semuanya. Karen Algo. Karen Avoga. Jangan sentuh aku. Aku punya pengacara. Terima kasih.
polisi akhirnya memborgol Karen setelah diduga mendorong petugas. Periksa dia apakah membawa senjata dan pegang tangannya. Oke, sudah cukup. Mobilnya tepat di belakang Wiseman. Yang kedua, Anda illegal. karena saya tidak melakukan apapun. Dan kalian semua, aku akan mengunggah kalian ke internet karena aku baru kepikiran. Jadi aku harus pergi sekarang. Terpikir olehku. Itu maksudku, aku akan mengunggah kalian ke baru kepikiran. Mungkin saja 15. Jalan 87, Jalan Utara 20. Timur Laut JL 87 JL North Time. Itulah maksudnya. Naiklah. Turunkan dia, ayo. Periksa dia sebelum dia masuk. Maksudku selain dari saku di sebelah kanan. Aku sudah memintanya memberitahumu soal bungkusan di lantai itu. Naiklah. Turunkan dia sekarang, turunkan dia. Kau melihatnya dengan benar. Karen terlihat menendang petugas sehingga mendapat satu dakwaan tambahan. Setelah diamankan di mobil patroli, polisi menemukan hal yang mengejutkan. Saya mengguncangnya sekuat yang saya bisa. Dia punya sesuatu di sini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah mengangkatnya, benar. Dadah, oke. Benar. Aku akan menghubungkanmu ke Clemsonmu. Aku juga akan jadi 3 besar di matamu. Pas dan kencang. Aku akan masuk 3 besar. Aku akan tunjukkan semuanya. Aku akan verifikasi identitasmu. Aku akan lihat dulu. Ya. Pindahkan itu. Ini. Aku di atas mobil. Aku akan ambil 3 terakhirmu. Tersisa 3 dari mereka. Aku butuh tempat duduk. Satu pria kulit hitam. Satu pria kulit putih, hitam. Satu memakai kemeja biru. Benar. Polisi menemukan benda yang diduga pisau dapur besar tersembunyi di bawah kursi pengemudi. Namun itu belum semua. Polisi juga menemukan beberapa pisau dan 2 botol alkohol kosong di mobil tersangka. Karen diduga berkata pada polisi bahwa kejahatannya hanya minum bir dan memberi senggolan kecil pada mobil serta petugas. Aku sudah sampai di sini. Dia di luar mobil berbicara dan berteriak dalam bahasa Spanyol kepada Wiseman dan juga padaku. Pria itu masuk mematikan mobil. Wanita itu berlari ke sini, mendorong dan menariknya keluar. Saat dia menjauh, wanita itu memukulnya, terekam kamera tubuh. Aku lalu memborgol dan menahannya. Karen dipenjara dan didakwa atas mengemudi saat mabuk, melawan penangkapan, kekerasan pada petugas, mengemudi ceroboh, dan tanpa SIM sah. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa dia kemudian mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan diperkirakan akan kembali ke pengadilan musim gugur ini. Aku akan memindahkan mobilnya. Baru saja aku matikan. Tapi aku tidak tahu di mana kuncinya. Kamu tidak tahu di mana kuncinya, tidak? Hari ini mendung di Florida Keys, para deputi mengejar seorang wanita yang tampaknya tidak dalam suasana hati baik. Halo, maaf. Untuk apa? Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, kami mendapat laporan tentang cara mengemudi Anda, bahwa Anda mengalami kesulitan tetap berada di jalur. Menurut saya, agak aneh saat Anda menyalakan lampu sein tapi lama menentukan arah, lalu belokan ke kiri Anda sangat lebar. Apakah Anda baik-baik saja? Anda yakin? Oke, apakah Anda bawa SIM, STNK, dan bukti asuransi? Wanita ini dihentikan usai beberapa penelepon melaporkan pengemudi ugal-ugalan. Sebenarnya tidak. Saya mengikuti Anda karena kami mendapat laporan tentang cara Anda mengemudi. Dan orang-orang mengatakan maksud saya sejak penanda mil ke-100 mereka menelepon tentang sebuah mobil merah. Ya. Jadi saat Anda masuk ke sini, Anda melakukan sesuatu yang sangat... Saya tidak akan melakukan itu. Anda tidak akan melakukan apa? Tidak. Masukkan gigi parkir.
Segera parkirkan mobil sekarang. Kenapa? Bu, tolong parkirkan mobil Anda. Silakan keluar dan parkir, lalu keluar dari mobil. Anda hampir kabur dan kini ditahan secara hukum. Silakan keluar dari kendaraan. Itu apa Anda bercanda? Saya tidak main-main. Keluar. Tidak. Tidak. Jadi entah dengar keluar dari mobil. Saya memberi Anda perintah yang sah untuk keluar dari mobil. Apakah aku ingin merekam semuanya? Kami juga merekam. Kami merekam. Kami merekam, dan aku harus merekam semuanya. Oke, tidak apa-apa, tapi kamu harus keluar. Keluar saja, ini soal merekam. Tidak. Pertama keluar dari mobil dulu. Lalu kamu merekam. Bu, di sini. Tidak. Jadi, Kamu juga tidak, benarkah? iya. Benarkah? Kami sudah memberi beberapa perintah sah agar Anda keluar dari mobil, namun Anda menolak. Dan saya menyuruh Anda untuk keluar dari mobil sekarang juga. Dia menyuruh saya keluar dari mobil sekarang. Iya. Untuk apa? Karena saya sedang melakukan pemeriksaan pengemudi mabuk. Itulah alasannya. Ya, Serius? kami tidak bercanda. Dan para deputi mengidentifikasi wanita itu sebagai Deborah Odom, 60 tahun yang memutuskan ini saatnya membagikan pesan kepada pengikutnya. Jadi begini situasinya. Saya punya kanker payudara. Saya baru saja menjalani Pengobatan ketiga kanker payudara. Orang-orang ini telah menghentikan saya. Oke, Jadi, menurutmu itu keren? ya berdasarkan fakta bahwa beberapa orang menelepon, mereka khawatir tentang cara mengemudimu dan bahwa kamu hampir menabrak mereka. Saya mengerti. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya untukmu adalah, berdasarkan fakta bahwa saya mencium bau alkohol dari napasmu, kamu bergoyang saat berdiri. Saya akan menanyakan apakah kamu ingin menyetujui beberapa tes kesadaran. Tentu saja saya mau. Oke. Saya baru saja kalah. Kamu baru saja kalah apa? Ini sesuatu dengan para pengikutku. Wakil Sheriff Monroe County ingin Deborah menjalani tes kesadaran di lapangan, tapi Deborah punya ide lain. Bagaimana kalau kita telepon Rick dan bicara langsung dengannya? Tolong. Aku tidak tahu bagaimana Sheriff bisa membantumu di situasi ini. Aku sudah mengenalnya 10 tahun. Dan seperti dia tahu aku bukan orang yang jauh. Ya, dia sudah memanggilmu seperti itu. Kami juga tidak berpikir begitu. Ayo kita ke sini. Aku tidak bisa tidur sekarang. Dan ayo, oh dia mau kabur. Tolong matikan saja rekamannya, aku hanya ingin menelepon, oke? Matikan mobilmu dan dengarkan, kami harus mengambil ini darimu. Jadi kamu menolak melanjutkan tes ini? Tidak. Kalau begitu mari kita selesaikan. Aku sayang kalian, nggak mau apa-apa. Aku juga tak ingin di posisi ini. Oke, aku nggak, aku juga tahu. Tapi tolong letakkan ponselnya. Aku mau merekam kalian semua, kita sedang merekam. Dia pura-pura tidak mau, seolah-olah mengambil punyaku. Aku tahu kamu tidak mendengarkan. Baiklah. Kamu sudah mengambil SIM-ku? Ya. Oh, ini dia. Tersangka langsung diborgol setelah berusaha merebut SIM dari petugas. Mari kita lihat hasilnya. Tidak. Ini tidak akan berakhir baik untukmu. Kamu bercanda denganku? Tidak, kami tidak bercanda denganmu. Berikan ponselku. Bisa bantu tunjukkan ponselku ke mereka? Berikan aku ponselku. 6101, kami akan menahan satu orang. Ponselmu ikut kami. Tidak, kembalikan ponselku. Tidak. Berikan aku ponselku. Ponselmu akan ikut bersamamu. Apakah kamu ingin membawa ini? Aku akan membawanya. Oke? Tidak, berikan padaku milikku. Dia memilih itu seolah-olah dia punya sesuatu dengan dia. Jadi, oh, kita akan begitu saja. Benar-benar seperti kamu mengancamku. Tidak, kita sedang berjalan berhenti. Kamu mau jalan sama aku atau kita akan punya masalah. Ya Tuhan, bisa kumatikan?
Kami akan mengurus semuanya. Ada hal lain selain ponselmu. Kamu menyakitiku, kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku, kamu menyakitiku. Kamu melukaiku, kamu melukaiku. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku, kamu menyakitiku, kamu menyakitiku, kamu menyakitiku. Berhenti, berhenti. Kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Kamu dengar aku, kamu dengar aku, kamu menyakitiku. Para deputi menjatuhkan Deborah ke tanah sambil menunggu bantuan. Di bawah Undang-Undang 1314, aku diizinkan selama 14 menit dan aku diizinkan untuk dijemput. Di mana aku? Di mana aku 13,4? Di mana aku? Di mana aku? Kamu ada di tempat parkir Ocean Gardens, ya? 13,14 menit. Kamu di mana? Aku berdiri di sini, tepat di sampingmu. Iya, bukankah kamu sangat... Bukankah kamu bangga? Yesus Kristus. Ini adalah hidupmu, ini adalah hidupmu, ini adalah hidupmu. Saya guru anakmu, ini yang mereka lakukan pada saya. Lepaskan ini dari saya, lepaskan ini dari saya. Tidak, kamu menyakiti saya tidak bisa bernapas, saya tidak bisa bernapas. Saya bilang saya benar-benar tidak bisa bernapas. Apakah kamu butuh ambulans? Saya butuh ambulans. 6211. She's hurt me. She's hurt me. She's hurt me. 62111 kirim tim penyelamat, 20 tahanan, kami sulit bernapas. Kamu sangat sakit, kamu sakit. Para deputi memanggil ambulans untuk tersangka kami yang memutuskan saatnya untuk pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Bisa bantu agar aku bisa bernapas? Jadi yang akan kami lakukan adalah kami akan memiringkan tubuhmu ke samping. Datang. Dari mana? Kami melayani banyak orang. Sini, aku akan membantumu berdiri. Miring ke samping, miring ke samping. Tak lama kemudian, deputi lain dan petugas medis datang membantu. Hey, ma'am. Sekarang dia harus diperiksa oleh... Dia menyakitiku, dia memukulku, dia memukul wajahku. Para deputi menenangkan tersangka yang tampaknya sudah pulih dari masalah pernapasannya. Oke, jadi tidak ada cedera. Kamu hanya sedikit terjebak. Tadi dia bilang tidak bisa bernapas. Oke.
Menurutmu dia pembohong? Oke, bicara padaku. Tidak, dia pembohong. Kamu pembohong? Oke, bicara padaku. Yeah, why don't you go home? Deb. Ayo bicara. Boleh aku bantu kamu berdiri? Tentu, aku bantu berdiri. Alright? Siap, oke siap. 1, 2, 3. Sementara para deputi memasukkan Deborah ke dalam mobil patroli, penyelidik lain menggeledah kendaraannya. Apakah mereka masih baik-baik saja? Ya, tidak ada baju atasan di belakang. Kamu lihat itu? Ayo kita putar ulang. Para deputi menemukan sebotol anggur terbuka di mobil Debra. Tapi itu belum semuanya. Hei, kami menemukan lebih banyak anggur di sini, tapi belum dibuka. Penyelidik menemukan 1 botol anggur penuh dan 1 kosong di kursi depan mobil tersangka. Akhirnya deputi menemukan 2 botol kosong, 1 botol setengah penuh dan 1 belum dibuka. Oke, semuanya dingin. Ya, seorang deputi hendak mengantar Deborah ke kantor polisi saat jelas tersangka seharusnya berkata, tidak mungkin, Rose. Dia mencekiku. Seorang deputi lain pergi untuk memeriksa situasi itu. Hei, Bu. Dia mencekik saya. Bu. Oh. Bu. Bu, sesuatu akan terjadi. Tim penyelamat keluar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencekik saya. Ada kamera di bawah yang merekam. Apakah dia lihat aku tidak dekatmu? Kamu mencekik saya. Kamu melukai aku. Kamu tahu kamu melukai aku. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dia berkata, apa kamu bisa mendengarku? Bu. Hei, Debbie. Deborah, bisa bicara sebentar? Para petugas menenangkan Deborah dan membawanya ke kantor untuk tes alkohol. Kamu memperlakukanku seperti orang gila. Sudah, hentikan. Berhenti. Lepaskan aku. Tolong, kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan melakukan ini lagi. Kita tidak akan mengulanginya lagi. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Iya. Baik-baik saja. Tidak. Kita baik-baik saja. Ayo, Duduklah. Berhenti. tidak, berhenti. Jika melawan, Kau melakukannya? oke, berhenti, tenang. Kamu lihat, Deborah tampak mencoba menggigit petugas itu. Lepaskan aku. Deb, lepaskan aku. Tenang. Deb, Lepaskan aku. Tenang. Lepaskan aku. Tenang. Kau mencekik. Tidak ada yang seharusnya begitu. kamu mencekikku. Apa yang mencekikmu, Deb? Tenang saja. Berhenti. Mencekikku. Tenang saja. Ya ampun, kamu mencekikku. Iya, aku belum mendengarnya. Aku akan menganggap itu positif. Sebelum ke penjara, tersangka masih sempat melontarkan hinaan. Bisa buka mulutmu? Aku ingin memastikan, tolong buka. Mulutmu dan diam. Aku harus cek. Dia boleh periksa? Lihat saja? Tidak. Periksa mulutnya. Oke. Dia punya sesuatu di dalamnya. Ada di dalamnya. Satu lagi amukan keras. Dan ocehan rasis. Oh, wow. Kamu sangat keren dan kompak. Wow, orang kulit hitam dan kulit putih bersatu, tapi kamu tetap tak peduli padanya. Kamu bodoh. Kamu benci dia karena dia kulit hitam.
Kamu nggak tahan karena dia punya semua yang kamu pikirkan. Aku punya satu hal lagi. Oh ya. Ya, satu hal lagi. Oh ya, Deborah. Ya, Deborah. Oh, dia memberimu segalanya, tapi seharusnya dia tidak mendapatkannya. Bisa kan dia? Jika kamu menolak tes, saya punya. Duduk. Kamu tidak menyuruhku duduk. Semuanya sebelum tiba-tiba lupa bahasa Inggris. Saya tak akan minta seorang penerjemah sekarang juga. Jika saya bukan penerjemah, saya tidak akan. Aku akan menyeberang, memperbaiki, dan terjebak. Satu pertanyaannya adalah. Satu lagi. Aku akan menangkapmu. Kakimu tidak bersilangan lagi. Para deputi membawa Deborah ke penjara, namun situasi tetap tidak mereda. Berhenti. Menyetir sambil mabuk. Penyerangan terhadap Leo. Penyerangan terhadap Leo. Oh, bukan menyetir sambil mabuk, bodoh. Kita tahu apa yang kamu lakukan. Berhenti. Aku kena kanker payudara. Ayo. Aku di bawah. Berhenti. Oke, maaf, aku akan bicara. Jangan, oke. Ya, pemeriksaan Deborah sebelum masuk penjara, di mana ia diminta melepas perhiasan. Spoiler, ia tidak menerima permintaan itu dengan baik. Kita harus melepas perhiasan. Itu tidak akan terjadi, Lisa. Kami tidak mau, kecuali aku menang. Di situ. Aduh. Berhenti menyakitiku. Tidak. Ayo, berhenti. Tidak, 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 tidak. Oke. Berhenti menyakitiku, berhenti menyakitiku, berhenti menyakitiku. Kenapa kamu menyakitiku? Debbie, kita bicara tentang... Aku di sini untuk menyelamatkannya, jadi jangan bohong padaku. Baikku, baiklah Nona Debbie, kita sudah membicarakan ini. Benar? Berhenti. Dasar brengsek. Cegah aku. Para deputi kemudian memutuskan sudah waktunya menahan tersangka kita di kursi. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tangkap bajingan itu. Lepaskan aku, bajingan Debbie. Aku akan merekam. Hei. Sialan. Minggir. Lepaskan aku. Kamu Minggir. menjauh dariku sekarang. Minggir. Kamu bilang ke bajingan itu. Tenang, tenang, tenang. Tolong. Oke. Dengar. Jangan sentuh rambutku. Bajingan itu Debbie. Apa itu Debbie? Lihat aku. Untuk mengatasi tingkah mereka, deputi memutuskan memasang masker ludah di kepala Deborah. Debbie, aku mencoba bekerja sama denganmu. Kita akan makan lalu lakukan ini dan selesai. Aku berusaha bekerja sama dan tak berbuat apa-apa padamu. Kamu harus tenang, oke? Deborah Odom didakwa dengan mengemudi di bawah pengaruh dan melawan penangkapan. Dia tidak menyanggah dakwaan dan dijatuhi masa percobaan, SIM ditangguhkan, serta denda. Oke, aku akan melakukannya. Lepaskan beberapa pakaianmu.
Aku mencoba bekerja sama. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Kita mulai lagi. Dan aku benar-benar marah. Ini pekerjaanku. Aku benar-benar marah. Kamu bisa semarah yang kamu mau. Oke, aku akan terima. Siapa namamu? Aku harap setiap dari kalian semua kena kanker karena gugup. Sekarang jam 4 pagi di Key West, Florida, di mana seorang wanita akan mengubah keluhan parkir dini hari menjadi tindak kejahatan berat. Aku mencium bau alkohol dari napasmu. Ini memang pekerjaanku. Aku benar-benar marah. Oke, kamu boleh marah sesuka hatimu. Oke, aku sedang mencoba menjelaskannya padamu. Rasanya tidak adil. Rasanya tidak adil. Tapi saat jam 10 pagi kamu mau pergi, mobil-mobil yang menghalangi bukan untuk fix sense. Mereka belum buka. Mereka memang di sini, itulah alasannya. Porsche itu ada hubungannya dengan itu. Karena aku melihat mobil itu masuk. Mobil itu masuk ke sana malam saat aku pulang ke rumah. Jadi bagaimana kamu masuk ke sana jika mobilnya di sini? Oke, jadi jika aku parkir di sana, lalu ada Porsche merah datang dan masuk duluan, mobil itu menghalangi jalanku saat aku pulang habis makan malam dengan teman-teman. Aku tinggal di sini. Saya mengerti itu. Aku tinggal di sini, aku parkir mobilku di sana. Aku tinggal di sini, aku harus keluar dan masuk. Polisi mengidentifikasi wanita di sini sebagai Michelle Jackson, 26 tahun yang menelepon polisi terkait masalah parkir. Namun sebentar lagi tempat parkir bukan lagi kekhawatirannya. Saya mengerti, Bu. Maksud saya adalah... Ada tanda yang bertuliskan Arnold Towing. We'll start letting me talk. Kamu ingin menangkapku? Nah, tidak, untuk apa aku menangkapmu? Tidak ada, karena kamu tidak punya akal sehat. Tinggalkan mobilmu. Jika masuk, kamu akan dipenjara karena menyetir sambil mabuk. Kita selesai. Lakukan saja. Semoga harimu menyenangkan. Siapa namamu? Semoga harimu menyenangkan. Namamu? Namaku, semoga harimu menyenangkan. Lepaskan tanganmu dariku atau kamu akan masuk penjara. Mengerti? Jangan sentuh aku. Jangan meraih apapun. Mengerti? Siapa namamu? Kamu mau dipenjara, kamu tidak paham. Nama? Kamu pergi. Tidak, kamu pergi. Namamu? Kamu akan pergi. Pak polisi. Kamu tidak mengerti. Namamu? Jangan meraih apapun. Kamu menyentuhku. Ya, karena kamu mengambil, sudahlah, balik badan, tangan di belakang. Taruh tangan di belakang punggung. Taruh tangan di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Berhenti. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Berhenti. Saya akan menahan satu orang. Dia menyakitiku. Berbalik dan tengkurap. Berbalik dan tengkurap sekarang juga. Berbalik dan tengkurap sekarang juga. Aku tidak mau. Jangan bergerak. Aku tidak mau. Aku tidak mau karena semua yang baru saja kamu katakan. Kamu akan masuk penjara. Kirim aku ke penjara. Kamera tubuhku menyala. Aku akan menuntutmu. Semoga beruntung. Siapa namamu? Itu akan ada di lenganmu. Sebutkan namamu. Itu akan ada di laporan penangkapanmu. Sebutkan namamu. Sebutkan namamu. Tetap di situ. Sebutkan namamu. Jangan bergerak. Bagus. Bisakah kamu memintanya menyebutkan namanya? Namanya dan nomor lencana. Tetap di sini. Nama dan nomor lencana. Nama dan nomor lencana. Nama dan nomor lencana. Nama dan nomor lencana. Itu akan tercantum di berita acara saya. Oke? Jangan bergerak atau meraih apapun. Saya tidak melakukan apa-apa. Jangan meraih apapun. Saya pergi. Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Berhenti bergerak. Kamu dipenjara karena kekerasan. Berhenti bergerak. Karena kekerasan. Berhenti bergerak. Berhenti bergerak. Punggungku. Berhenti bergerak. Berhenti bergerak. Berhenti bergerak. Berhenti bergerak-gerak. Berhenti Pak Polisi, Amy. Lututku sudah di tanah. Pak Polisi, tolong singkirkan dari tempat tidurku. Itu bukan di tasmu. Itu bukan di tasmu. Itu bukan di punyaku. Kamu nggak tahu tekanan di sini, teman. Aku lagi di sini sekarang. Tolong. Pak Polisi, siapa namamu? Jangan bergerak. Pak Polisi, tolong. Pak Polisi, siapa namamu? Jangan bergerak. Siapa namamu? Berhenti bergerak. Siapa namamu? Tolong. Berhenti bergerak. Siapa namamu? Siapa namamu? Ibu. Ada apa dengan tanganmu? Aduh. Aduh. Ada apa dengan rambutmu? Aku menyakitimu. Tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, bisa tekan sedikit, berhenti, berhenti, berhenti. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Jangan bergerak. Aku memang sengaja. Berhenti. Berhenti bergerak. Tangkap aku. Kamu ditangkap. Kamu ditangkap. Bunuh aku. Kamu ditangkap. Kamu ditangkap. Tangkupkan tangan ini. Tangkupkan tangan ini. Bentuknya seperti mangkuk. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, aku sedang mencoba menghubungi. Bawa tanganmu yang satunya juga. Kamu tidak perlu menarik rambutku. Aku baru saja mendorong lenganku begitu saja. Itu kekerasan yang tidak perlu. Aduh. Dia benar-benar baru saja menarik rambutku, memalingkan kepalaku ke samping, lalu menarik lenganku ke samping tanpa alasan. 93 minta unit lain melambat, dia sudah ditahan. Dia sudah ditahan. Oh ya, yang ketiga mengunci ganda kamu. Itu ancamannya. Ancaman sudah diamankan. Kami sedang... Bagus untuk kalian. Aku senang kamu pria kuat. Semoga kamu merasa kuat. Berhenti bergerak. Wah, petugas lain datang saat laporan lalu lintas sederhana ini memanas dengan cepat dalam sekejap mata. Kamu brengsek kecil. Oke, saya mengerti. Saya mengerti. Oh ya, tumpukan saja seluruh berat badanmu padaku. Kenapa tidak? Karena itu saja yang kamu punya. Tidak berat kok. Aku tidak tahu, dia hilang kendali. Oke, aku akan membopongmu. Sini, kami akan membaringkanmu ke samping ya. Tetap di luar saja. Angkat saja tanganmu. Kamu siap, kawan? Aku baik-baik saja. Mobilnya di mana? Di sini. Baiklah. Berhenti di rumah saya. Kalian bodoh. Aku tak pernah ingin pulang. Tidak, kamu hanya ingin menangkapnya dari belakang saat aku pergi. Dari belakang? Maksudmu apa dari belakang? 1, 2, 3. Bukan, pria ini dari belakang. Aku seperti seorang petugas dengan izin. Aku tidak mencoba menangkapnya dari belakang. Siapa saya bisa berkemah? Aku tidak mencoba menangkap atau mendengar apapun darinya. Aku tak membawa apa-apa, hanya ingin melihat anjingku. Aku tidak pernah mencoba menangkap anjingku dari belakang atau pria itu dari belakang. Apa maksud kalian sebenarnya? Dia tidak membawa apa-apa. Aku tidak membawa apa-apa. Dia terguling karena aku cewek besar. Tidak apa-apa. Tunggu. Dia belum dikunci ganda. Ya ampun. Saya butuh nomor lencana. Dari kalian masing-masing. Nomor lencana, cepat. Berhenti. Pak Richard, apa? Berhenti. Nomor lencana dan nama. Aku tidak peduli, perlakuan kalian padaku sungguh tak masuk akal. Oke. Apa yang kalian lakukan padaku sekarang ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak peduli siapa kalian dan seperti apa penampilan kalian. Apa yang kalian lakukan padaku sekarang ini tidak benar. Kami mencoba memeriksamu. Aku mencoba pulang ke rumah. Rumahnya ada di belakangku. Aku tak bawa senjata dan sudah tanya apakah boleh parkir di tempatku. Ayo, pergi. Oh, aku sudah bertanya padanya apakah aku bisa parkir di tempatku. Duduklah. Sudah selesai? Sudah selesai. Duduk saja. Aku baik-baik saja. Duduk saja di luar. Duduk. Tolong. Duduk saja, sudah selesai. Kamu akan duduk. Aku akan masuk penjara. Anjingku perlu jalan-jalan. Duduk. Karena dia menyerangku, aku akan masuk penjara. Aku akan menambah tuduhan. Kenapa kakimu? Kenapa aku harus masuk penjara sekarang? Kenapa? Kenapa? Apa salahku padanya? Aku tidak berbuat apa-apa padanya. Aku tidak berbuat apa-apa padanya. Kalian semua akan dipenjara akibat penganiayaan itu. Mungkin nanti. Aku akan menuntut kalian semua. Tak lama kemudian petugas memberitahu kami dugaan kejadian itu. Dari mari ke sini, kamu akan ke sana. Aku masih merekam. Ini pelanggaran parkir. Dia terus berjalan. Dia yang menelepon dan tinggal di sini. Dia bilang akan pergi jam 10 pagi, orang-orang ini parkir di sini. Saya bilang, Bu, itu bukan pelanggan Fixens. Tempatnya sekarang di sini. Dia makin dekat. Saya bilang, berhenti. Aku mencium bau alkohol dari napasmu. Kamu tinggalkan mobil, tidak mau masuk penjara. Dia berkata, bawa saya ke penjara. Saya bilang, tidak, saya pergi. Semoga malam Anda menyenangkan. Saya mau masuk ke mobil saya. Dia menarik saya dari belakang. Jadi saya harus mendorong dia ke arah papan tanda itu. Dia merogoh saku, lalu menarik lengannya. Saya harus menjatuhkannya. Saya buntu, tak bisa memindahkannya dan tak tahu apa yang terjadi padanya.
Petugas itu terus menceritakan versinya sebelum Michelle muncul lagi. Hei, maaf, aku tidak tahu ada penonton. Earphone-ku terlepas, jadi aku tidak mendengar suara itu. Aku datang ke sini seperti sekarang. Dia di sini bilang dia tidak bisa parkir di sini karena terhalang. Aku bilang tidak, ini tidak terhalang. Pria dari Vixens datang menghampiri. Dia mengeluh tentang itu. Oke, waktu aku pergi jam 10 pagi, aku nggak bisa bergerak karena Vixens ada di sini. Saya sudah beberapa kali bilang ke dia, Bu, jam 10 pagi itu bukan karyawan Vixens. Nah, benar. Dan dia malah membahas hal lain dengan pria itu tentang kapan kamu minta izin sebelum pindah. Saya bilang begitu. Jadi saya bilang ke pria Vixens itu, saya bilang, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda bisa pergi, Pak. Jadi saya bilang ke dia, Bu, tempatnya kosong. Dia terus bertanya, bagaimana jika saya tak bisa kerja? Saya bilang, tenang, tak apa, tempatnya kosong, Anda pasti bisa keluar. Dia bilang tidak dan mulai panik lagi di belakang. Akhirnya dia sangat dekat. Saya bilang, parkirkan kendaraanmu di sana. Saya mencium bau alkohol dari napasmu dan kamu mengganggu saya. Kita selesai di sini. Kamu tidak terhalang, kita selesai. Dia bilang, tangkap saya. Saya bilang, saya tak akan menangkapmu, saya pergi. Saya pergi. Siapa namamu dan nomor lencanamu? Saya bilang, saya pergi. Mundur, saya harus masuk ke mobil saya. Dia menarik saya dari belakang. Saya berbalik dan mendorongnya ke papan tanda. Dia terus meraih ke arah tasnya. Saya ambil tasnya. Saya bilang, berhenti meraih. Berhenti meraih dan mulai berteriak. Tolong saya, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saya bilang, berhenti, berhenti, berhenti. Dia tetap melawan. Saya harus menjatuhkannya dan menahannya. Itu sebabnya saya bilang 10.13, tapi earphone saya tidak terpasang. Kerumunan mendekat. Dia berkata, lepaskan lututmu dari punggungku. Saya bilang itu di tanah, bukan di punggungmu. Orang lain berkata dia tidak menyakitimu, sudahlah. Tapi dia tetap berteriak histeris. Teriak histeris minta tolong 911 semua omong kosong. Saya bilang oke, kamu akan dipenjara. Itu intinya. Saya tidak tahu kenapa pelanggaran parkir bisa jadi seperti itu. Saya juga tidak terluka. Itu kekhawatiran saya. Tidak, sama sekali tidak ada. Ya dia tinggal di sini. Dia masih terdaftar sebagai. Dia bilang tinggal di sini, makanya parkir di tempatmu. Itu berubah drastis. Saat aku memberitahunya kami sedang. Trukku, bisakah kalian bantu aku keluar dari sini? Kami akan segera pergi, Pak. Aku langsung emosi saat bilang padanya ingin pergi. Tidak ada pelanggaran parkir, Bu. Aku mau pergi. Lalu dia pun kehilangan kendali. Aku langsung menahan dia karena tidak tahu didukung atau tidak. Aku berhasil menahannya. Beberapa orang berkata dia tidak menyakitimu, cukup letakkan tangan di belakang. Dia berteriak, minta nomor lencana, mengumpat, dan lagu lainnya. Dia boleh pergi. Ya, tentu. Sure. Apakah ada alasan kamu melompat ke punggung petugas ini dan mencoba menariknya setelah dia memberitahumu bahwa dia akan pergi? Saya bertanya kepada petugas ini, seberapa penting hal menakutkan ini? Iya. Setelah semua itu selesai, dia bilang dia akan pergi. Apakah ada alasan kamu datang dan menariknya menjauh? Tidak. Saya tidak memandang mereka begitu. Apakah kamu punya video? Saya yakin dia punya. Kenapa borgolnya di depan? Saya tidak memasangnya di depan. Tidak, lo borgolnya bukan di depan. Dia meloloskannya. Baiklah, mari kita perbaiki itu. Bawa dia ke penjara. Dia pasti mau melawan saya. Kamu tidak punya kata-kata. Baiklah. Kami akan mengeluarkanmu untuk memasang borgol di belakang punggung lagi. Oke, jika kamu memutuskan untuk melawan lagi, itu akan berakibat buruk bagimu. Aku janji. Kamu akan mendapatkan semuanya. Semuanya akan tercatat dalam penangkapanmu. Setiap orang di depan mobil dan di sekitarnya, tidak masalah. Tidak masalah, setiap nama, setiap nomor lencana yang tercantum di sini. Petugas yang mengatakan bahwa saya menyentuhnya juga. Ya tentu saja. Saat petugas bersiap membawa Michelle ke penjara, dia mengucapkan beberapa kata kurang baik kepada mereka. Ya tentu saja, lepaskan. Baiklah, Mama, mereka tahu borgol mana yang akan digunakan. Ya Pak, tentu saja. Saya benar-benar mengerti. Ya, ayo pergi. Aku ingin kalian tahu, aku mempertimbangkan untuk membatalkan semuanya. Ini jelas semacam pengecualian karena memindahkan borgol ke depan.
Jika kamu ulangi akan ada hukuman tambahan. Jangan lakukan lagi. Aku akan menuntutmu sesuai hukum. Aku tidak bersalah. Kalau aku bisa memasukkanmu ke penjara, aku akan memasukkanmu ke penjara seumur hidupmu. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku berharap kalian mati. Kalian yang terburuk. Aku hanya ingin pulang. Letakkan kakimu di apa salahku? Apa yang salah yang aku lakukan? Aku tidak akan memberitahumu lagi. Masukkan kakimu ke dalam mobil. Itu salahku. Banting pintunya ke kakiku dan patahkan. Lakukan lollipop, bisa putar kepala. Tidak, bisakah kamu? Aku tidak tahu caranya. Terima kasih sudah menjaga kami, teman-teman. Benar-benar mengajarkan keadilan yang dibutuhkan masyarakat ya. Menjebloskan orang-orang jahat ya. Aku harap setiap dari kalian kena kanker kulit. Aku harap aku bisa keluar. Wow, dia asik. Michelle tiba di penjara di mana dia sama sekali tidak tenang. Masuk, kita akan keluar. Biar aku buka sabuk pengamanmu. Kita lewat pintu terbuka ini, oke? Lepaskan sabuk pengamannya, Bu. Lepaskan sabuk pengamannya. Aku tak tahu siapa dia atau di mana aku. Petugas Birbar, Kepolisian Key West. Saya merekam lokasi saya. Kamera tubuh saya tidak. Saya tidak bekerja. Saya tidak percaya padanya. Kamu menolak untuk bangun. Kamu menolak keluar dari kendaraan, rekam dia juga. Silakan. Hei Pak, menolak untuk keluar. Bisa minta petugas lapas turun ke sini, tolong. Terima kasih. Nah, petugas pemasyarakatan segera membantu Michelle keluar dari mobil patroli. Dia menyerang Elio di mana-mana. Sekarang dia menolak keluar dari mobil Leo. Menyerang Leo. Ya, sekarang dia menolak keluar dari kendaraan. Aku tak percaya padanya. Baik, Nona Jackson. Silakan. Aku ingin namanya di punggung. Itu hanya memperburuknya. Dia menarikku jatuh. Aku ingin namanya. Dia akan masuk bersamaku. Dialah yang bilang. Dia sangat luar biasa. Dia bilang, oh aku takut. Bro, mau aku ngapain? Aku ini tangga, sialan. Aku nggak masalah dengan itu. Aku di tangga, sialan. Aku ini tangga, sialan. Jangan... Kemana arahnya? Orang ini harus membuatku diam. Ini aku tidak tahu kemana arahnya. Aku gadis baik, pria ini pergi ke sana karena dia parkir di tempatku. Tidak. Nah. Aku adalah pelayan masyarakat dalam satu sisi. Aku tidak mengerti. Iblis Dawson. Yo, bunuh saja aku, tolong. Apa-apaan ini? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Dan nilaiku sebagai manusia di depan permainan ini. Itu pasti sinyal 3. Michelle didakwa penganiayaan petugas dan melawan penangkapan. Sidang berikutnya dijadwalkan musim dingin ini. Apakah Anda menangani ini seperti anggota AA berpengalaman? Ya, saya tahu, Pak. Saya tahu. Apakah kamu mau membiarkan seseorang memanfaatkan aku seperti itu?